Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan informasi lengkap, analisis mendalam, dan fakta-fakta terkini seputar dunia sepak bola, baik dari level klub maupun tim nasional. Kali ini, kita akan membahas hasil menarik dari laga Timnas Malaysia vs Timnas Palestina dalam FIFA Matchday yang digelar di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Bahru, Malaysia pada Senin malam, 8 September tahun 2025. Pertandingan ini menjadi sorotan karena menghadirkan persaingan sengit antara dua tim nasional yang tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi resmi mendatang. Sobat Cek Faktaid, laga ini memberikan gambaran jelas mengenai kesiapan kedua tim dalam menghadapi pertandingan internasional. Timnas Malaysia yang akrab disapa Harimau Malaya memanfaatkan status tuan rumah untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Sedangkan Timnas Palestina datang dengan motivasi tinggi untuk menguji kekompakan dan taktik mereka. Dari awal, pertandingan ini menunjukkan intensitas tinggi, dengan kedua tim menampilkan kombinasi strategi menyerang dan pertahanan yang solid. Sejak menit awal pertandingan, Malaysia langsung menggebrak. Hanya 3 menit setelah kick-off, gol cepat terjadi melalui aksi Zulfi Greto yang berhasil menaklukkan kiper Rami Hamadah. Gol ini tidak hanya membuka skor, tetapi juga memberikan tekanan psikologis yang signifikan bagi Timnas Palestina. Gol cepat seperti ini selalu memiliki efek ganda, meningkatkan kepercayaan diri tim pencetak gol dan memaksa lawan untuk segera menyesuaikan strategi. Usai gol pembuka, Malaysia tidak menurunkan intensitas serangan. Mereka terus menekan lini belakang Palestina melalui kombinasi serangan cepat dan pergerakan dinamis para gelandang dan penyerang sayap. Strategi ini menunjukkan kesiapan mental dan fisik Harimau Malaya untuk mengontrol permainan sejak awal. Namun, pertahanan rapat Palestina membuat peluang tambahan sulit tercipta. Hal ini menegaskan bahwa meski unggul cepat, Malaysia tetap menghadapi tantangan untuk mengubah dominasi menjadi gol tambahan. Memasuki pertengahan babak pertama, Timnas Palestina mulai menemukan ritme permainan. Beberapa peluang matang berhasil mereka ciptakan melalui serangan balik cepat dan kombinasi pemain tengah yang cerdas. Sayangnya, penyelesaian akhir menjadi kendala utama. Beberapa peluang yang sebenarnya mengancam gawang Malaysia gagal dikonversi menjadi gol. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum, memberikan kesempatan bagi kedua pelatih untuk mengevaluasi strategi masing-masing tim. Sobat Cek Faktaid, babak kedua menghadirkan dinamika permainan yang berbeda. Palestina tampil lebih agresif, mencoba menekan Malaysia untuk mencetak gol penyama. Lini tengah Palestina, yang dikomando oleh Hamid Hamdan, Odeh Harub, dan Edem Kied, mulai mendominasi penguasaan bola di beberapa fase permainan. Mereka mencoba mengalirkan bola ke penyerang sayap dan lini depan melalui kombinasi umpan pendek dan serangan cepat. Namun, soliditas pertahanan Malaysia menjadi faktor penentu kemenangan. 3 bek tengah Syahrul Saad, Haikal Hakimi, dan Dominic Tan tampil disiplin dan konsisten dalam memotong setiap serangan Palestina. Kiper Shihan Hasmi juga menunjukkan performa luar biasa dengan beberapa penyelamatan penting yang memastikan gawang Malaysia tetap aman. Duet lini tengah Malaysia, yaitu Quentin Cheng, Nazmi Faiz, dan Nulain, bekerja efektif dalam memutus aliran bola Palestina sekaligus membangun serangan balik yang berbahaya. Duet sayap Arif Aiman dan Rodrigo Holgado juga berperan penting dalam menciptakan tekanan ke lini belakang Palestina. Kecepatan dan pergerakan mereka mampu membuka ruang, memberikan opsi umpan bagi penyerang tengah, dan menjaga serangan tetap dinamis. Meskipun beberapa peluang gagal dimaksimalkan menjadi gol, permainan ofensif Malaysia menunjukkan koordinasi dan kecerdikan strategi yang matang. Sobat Cek Faktaid, kemenangan tipis 1-0 ini tentu menjadi hasil positif bagi Timnas Malaysia. Meski skor tidak mencerminkan dominasi penuh, kemenangan ini memberikan kepercayaan diri bagi pemain dan pelatih. Pelatih Peter Klamovski jelas dapat mengambil banyak pelajaran dari pertandingan ini, terutama dalam mengelola tempo permainan, memperkuat penyelesaian akhir, dan menjaga disiplin pertahanan saat menghadapi tekanan lawan. Jika kita menganalisis secara taktik, Malaysia menggunakan formasi 3-4-3 dengan 3 bek tengah yang kokoh, 4 gelandang dinamis, dan 3 penyerang yang agresif. Formasi ini memberi keseimbangan antara pertahanan yang solid dan serangan yang cepat. Sementara Palestina menggunakan formasi 4-3-3
menekankan pertahanan yang rapat di lini belakang sekaligus serangan cepat melalui sayap. Kedua tim menunjukkan pendekatan berbeda namun efektif dalam konteks uji coba ini. Mari kita lihat susunan pemain yang diturunkan masing-masing tim. Timnas Malaysia menurunkan Shihan Hazmi sebagai kiper, dengan 3 bek tengah Haikal Hakimi, Syahrul Saad, dan Dominic Tan. Lini tengah dikawal oleh Quentin Cheng, Nazmi Faiz, Nulain, dan Gabriel Palmero. Sementara 3 penyerang adalah Arif Aiman, Rodrigo Holgado, dan Zul Figueiredo. Sedangkan Timnas Palestina menurunkan Rami Hamada di bawah Mistar, dengan lini belakang 4 pemain yaitu Musab Al-Batat, Michel Termanini, Yasser Hemed, dan Ahmed Taha. 3 gelandang mereka adalah Hemed Hamdan, Odey Haruk, dan Nedem Kate, sedangkan 3 penyerang utama adalah Tima Siam, Abu Elai, dan Badr Musa. Sobat Cek Fakta It, pertandingan ini menghadirkan banyak momen menarik yang bisa dianalisis lebih dalam. Pertama, gol cepat Figueiredo menjadi momen kunci yang menentukan ritme permainan. Kedua, pertahanan Malaysia yang disiplin menunjukkan bahwa soliditas lini belakang sangat penting untuk menjaga keunggulan. Ketiga, efektivitas penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah bagi tuan rumah. Meskipun mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang, beberapa kesempatan matang gagal dikonversi menjadi gol. Laga ini juga memberi kesempatan bagi pelatih untuk menguji kombinasi pemain muda dan strategi alternatif. Beberapa pemain muda Malaysia tampil menonjol, menunjukkan regenerasi pemain yang baik dan kesiapan mereka untuk masuk ke skuad inti di kompetisi resmi. Lini tengah yang kreatif dan pemain sayap yang cepat menunjukkan potensi Harimau Malaya yang bisa terus berkembang ke level lebih tinggi. Sobat Cek Fakta It, kemenangan tipis ini tentu menjadi motivasi bagi Timnas Malaysia menghadapi laga-laga berikutnya. Meskipun pertandingan uji coba, hasil positif ini sangat berpengaruh pada mental pemain, evaluasi taktik pelatih, dan persiapan tim secara keseluruhan. Sementara itu, bagi Timnas Palestina, kekalahan tipis ini memberikan pelajaran berharga terkait koordinasi lini depan, penyelesaian akhir, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan tekanan lawan. Dari perspektif statistik, Malaysia memang lebih mendominasi penguasaan bola, namun efektivitas serangan Palestina tetap memberi ancaman. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kedua pelatih. Timnas Malaysia perlu meningkatkan penyelesaian akhir agar setiap peluang bisa berbuah gol, sementara Palestina harus memperkuat ketajaman lini depan dan memanfaatkan momen serangan balik dengan lebih baik. Sobat Cek Fakta It, kemenangan 1-0 ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, gol cepat dan pertahanan disiplin bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Strategi menyerang sejak menit awal, dikombinasikan pengelolaan tempo permainan yang baik, menjadi formula efektif bagi tuan rumah. Meskipun skor tipis, intensitas permainan dan strategi yang diterapkan memberikan tontonan menarik bagi penonton. Lebih jauh, laga ini juga memberikan gambaran mengenai perkembangan sepak bola Asia. Timnas Malaysia menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level internasional, sementara Palestina mendapatkan pengalaman berharga untuk memperkuat timnya. Pertandingan uji coba seperti ini menjadi arena penting untuk mengasah skill, membangun mental, dan mempersiapkan strategi sebelum menghadapi kompetisi resmi seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Sobat Cek Fakta It, kemenangan Malaysia ini bukan hanya soal skor, tetapi juga soal implementasi strategi, koordinasi pemain, dan mental bertanding. Gol cepat, soliditas pertahanan, dan penguasaan lini tengah menjadi kombinasi kunci keberhasilan mereka. Bagi Palestina, evaluasi hasil laga ini penting untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan mendatang, memperbaiki efektivitas penyelesaian akhir, dan meningkatkan adaptasi terhadap tekanan lawan. Kesimpulannya, laga Timnas Malaysia vs Timnas Palestina menjadi pertandingan yang syarat pelajaran bagi kedua tim. Kemenangan tipis 1-0 untuk Harimau Malaya menunjukkan strategi efektif dalam mencetak gol cepat dan mempertahankan keunggulan. Pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian kesiapan mental, koordinasi tim, dan pengembangan pemain muda. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta It agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam seputar sepak bola Asia dan dunia. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar tentang performa Malaysia dan Palestina dalam laga ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga dan salam Cek Walk Tide.